Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat 20. Demikian firman-Nya. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Sejatinya Alkitab mencatat bahwa Nabi Yeremia menghadapi sebahagian dari orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala pada zamannya. Mereka, orang-orang Israel itu, tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka keras kepala dan tidak menaati perintah dan firman-Nya. Kendati demikian, Yeremia sebagai salah satu nabi besar dan hamba Allah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan Allah yang disembah dan yang dimuliakannya. Nabi Yeremia tidak patah semangat. Nabi Yeremia tidak henti-hentinya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, umat pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hukuman Tuhan memang pantas diterima bangsa Israel. Allah yang memilih mereka menjadi anak-anaknya, umat pilihannya. Harapan Allah supaya mereka tetap setia kepada Allah. Namun Yehuda membelokkan diri dari janji Allah. Mereka menolak Allah. Harapan Allah sirna. Dia menghukum orang-orang yang tak percaya dan tidak setia baginya. Hukuman Allah adalah bentuk pengasihan Allah supaya mereka bertobat. Dia menghadirkan pelangi kasih-Nya bagi orang-orang yang bertobat. Firman Tuhan akan memulihkan mereka dan menghukum orang-orang yang menindas mereka. Tuhan melepaskan umat-Nya. Dikala hidup kita terbuang dari hadapan Allah, derita kian berat dan bertambah-tambah. Kita sengsara bagai Adam dan Hawa yang diusir karena melawan perintah Allah. Lebih mendengar rayuan iblis dari perkataan Allah. Lebih tunduk di bawah perintah iblis dengan melakukan sesuka hati. Menindas kawan dan teman tanpa menghiraukan mereka, hanya demi kepentingan diri semata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan anak-anak kesayangannya, umat pilihannya. Dia akan menguatkan anak-anaknya dari penindasan iblis. Dia memanggil anak-anaknya untuk bersekutu kembali dengannya, bukan dengan iblis. Sebab bersekutu dengan iblis akan menjadikan kita sengsara, menderita dan binasa untuk selamanya. Untuk itulah tinggallah bersama dengan Tuhan. Bagai serbuk besi yang melekat kepada besi berani, Dia memberi hidupnya tinggal di dalam besi berani. Dia memegang besi berani dan tidak mau keluar daripadanya, sehingga serbuk besi akan selamat dan tidak mampu diusik dan diambil oleh siapapun. Demikian mereka anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, selalu melekat di dalam Tuhan, menyatu di dalam Tuhan, tidak akan mampu diusik dan diambil oleh yang lain.
tetap terjaga karena tetap memegang teguh Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Persoalan sekarang, maukah kita memberi hidup dan tinggal di dalam Tuhan? Firman Tuhan menyapa kita, anak-anak Allah, harus hidup dan tinggal tetap di dalam Tuhan. Tuhan akan membela orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin.